Kalau kita belajar dari YouTube, dari medsos, dari internet, sama sekali tidak ada sanad keilmuannya. Dia belajar dari mana? Siapa itu? Orangnya itu siapa? Yang nulis itu siapa? Yang bicara itu siapa? Gurunya siapa? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu itu gurunya siapa. Para santri terdahulu itu mereka tidak suka apabila mondoknya instan, belajarnya instan, dan segalanya serba instan. Sebagaimana yang disebutkan oleh kitab Ta'limul Muta'allim wa Tulu Zamani. Jadi semakin lama mereka belajar, maka ilmu mereka akan semakin kokoh, akan semakin bisa dipercaya. Jadi mereka hampir tidak ada satupun mereka mondok hanya dalam 1-2 tahun dengan metode belajar yang serba instan, itu hampir tidak ada. Rata-rata mereka belajar itu puluhan tahun mereka belajar. Dan soal organisasi, sebetulnya pada masa Kiai Khalil, pada masa dulu, pada masa salaf itu, kebutuhan akan organisasi itu sudah ada. Itu makanya Nahdlatul Ulama didirikan. Itu dalam hal menjawab tantangan zaman. Jadi pada masa awal kemerdekaan, menjelang kemerdekaan itu, organisasi memang sudah dibutuhkan karena sudah banyak muncul organisasi. Terlebih lagi, mereka membawa misi dan visi yang harus disampaikan, di mana apabila tanpa organisasi maka visi dan misi itu akan sulit tersampaikan oleh para pendahulu kita. Ya, ini yang dinamakan Komite Hijaz. Komite Hijaz itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para kiai dan menjadi cikal bakal, menjadi bibit dari Nahdlatul Ulama. Jadi ya kita melihat pada masa sebelumnya lagi memang organisasi tidak ada karena memang tidak dibutuhkan. Bukan berarti bahwa mereka tidak menemukan kesepakatan dalam hal beragama. Mereka sepakat, itulah yang dinamakan ijma'. Ijma' itu adalah sebuah konsensus bersama di luar organisasi itu. Jadi organisasi itu sebagaimana suatu peribahasa Arab, hakun biwairin nidhamin, yaghlibuhu batilun binidhamin. Suatu prinsip yang benar, suatu ideologi yang benar akan bisa dikalahkan oleh ideologi jahat tetapi terorganisir. Jadi ideologi yang benar, prinsip yang benar, tata cara peri kehidupan yang benar tapi tidak terorganisir, itu akan mudah dikalahkan oleh suatu bentuk kejahatan tapi terorganisir. Intinya kebenaran kebenaran yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Mereka tidak memakai kelas. Tapi memakai, kalau yang saya tahu di Jami Azhar itu
itu memakai fan, artinya mata pelajaran. Jadi satu tiang ada mata pelajaran khusus nahwu, satu tiang ada mata pelajaran khusus usul, satu tiang masjid lain ada pelajaran khusus fikih. Jadi ada klasifikasi, bukan kelas ya, bukan memakai kelas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi klasifikasinya memakai disiplin ilmu. Memakai disiplin ilmu. Jadi ada yang belajar ilmu usul, ada yang belajar ilmu usul, ada yang belajar ilmu mantik dan semacamnya. Itu di Azhar. Beda lagi dengan madrasah yang didirikan, madrasah nizamiyah yang didirikan oleh Imam Harumain. Itu ada suatu madrasah, ada suatu kelas di mana di situ mungkin saya tidak tahu juga apa memakai sistem peringkat 1, 2, 3 atau memakai klasifikasi menurut disiplin ilmu. Yang jelas itu Imam Ghazali pernah mengepalai di sekolah itu, namanya sekolah Nizamiyah, madrasah Nizamiyah di daerah Nisapur, Persia, atau kalau daerah sekarang Irak-Iran. Daerah Irak-Iran itu pernah ada madrasah pada masa lalu namanya madrasah Nizamiyah yang wallahu alam siapa pendirinya, tapi Imam Ghazali pernah mengepalai di sekolah itu. Ya. Pedoman terpenting pada santri terdahulu itu adalah irsyad ustadi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi mereka mengikuti apa yang menjadi petunjuk oleh gurunya dan sesuai dengan apa yang mereka tekuni. Mereka tekun nahwu, ya disitulah mereka akan terus berkiprah, seperti Imam Malik, seperti Imam Sibawayh. Itu mereka muyulnya, instingnya atau keinginannya adalah perkuliahan ilmu nahwu. Bukan berarti mereka tidak tahu fikih, bukan berarti mereka tidak tahu ilmu usul fiqh, tapi ketekunan mereka dalam ilmu nahwu. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketekunannya, muyulnya atau instingnya atau hasrat dan minatnya pada ilmu fikih dan usul. Bukan berarti beliau tidak tahu ilmu mantik, tidak tahu ilmu nahwu. Ilmu nahwu Imam Syafi'i itu sejak kecil sudah terasah dengan baik. Beliau belajar dari orang-orang Baduy, di mana pada masa lalu orang-orang Baduy itu bahasa Arabnya sangat terjaga. Orang-orang pribumi, bahasa Arabnya sangat terjaga. Mereka itu seperti Imam Ahmad bin Hambal itu sampai Imam Syafi'i menegur karena beliau sudah alim masih ngaji terus. Kalau gitu caranya, kalau Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal, kapan jadinya kamu punya murid? Kapan kamu akan jadi kiai kalau kamu belajar terus? Kapan kamu akan berijtihad sendiri kalau kamu selalu menjadi muqallid? Tapi itu pada masa lalu, bukan seperti pada masa sekarang, di mana orang baru belajar online atau belajar 1-2 tahun sudah mau berijtihad. Kalau bahasa Maduranya ajar oleh pakoh aku bilang ker. Jadi belajar di tempat
belajar di tempat di sekolah baru bisa bikin paku, sudah mau bikin bangunan. Pulang ke rumah sudah mau bikin bangunan. Oh iya, sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah. Betul-betul terjaga. Betul-betul terjaga. Mereka itu tidak segan, Imam Muslim itu tidak segan menempuh jarak ribuan kilometer hanya untuk memburu satu buah hadis langsung dari penerimanya. Jadi dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in. Orang ini ada di mana gitu. Imam Muslim itu harus ketemu langsung sama orang ini untuk menjadi perawinya. Tidak asal lewat WA, tidak asal lewat medsos, tidak lewat internet, tapi harus bertemu langsung dengan orang yang menerima ilmu yang punya sandaran langsung kepada Nabi. Harus begitu. Itu standar yang diterapkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari juga sama. Hanya untuk mencari satu buah hadis, beliau berani menempuh jarak ribuan kilometer. Satu buah hadis saja, belum satu disiplin ilmu. Tidak ada sama sekali ya. Kalau kita belajar dari YouTube, dari medsos, dari internet, sama sekali tidak ada sanad keilmuannya. Dia belajar dari mana? Siapa itu? Orangnya itu siapa? Yang nulis itu siapa? Yang bicara itu siapa? Gurunya siapa? Kita tidak tahu itu gurunya siapa. Lah kalau seperti Kiai Nawawi, gurunya itu ke Sidogiri. Sidogiri itu gurunya langsung ke ada sanad khusus yang bisa sampai kepada Rasulullah. Pesantren-pesantren seperti itu. Jadi ada gurunya. Gurunya itu mondok lagi pada gurunya. Gurunya itu mondok lagi pada gurunya. Begitu terus sampai pada Rasulullah. Itu yang disebut sanad keilmuan. Kalau cuma belajar dari internet, dari YouTube, itu sama sekali tidak benar. Tidak benar. Sekalipun mungkin isi esensi dari ilmunya benar, tapi caranya sudah salah. Kalau caranya salah ya gimana dapat barokah? Ilmu saja nggak dapat, apalagi barokah. Jangan bilang barokah itu setelah ilmu. Barokah itu setelah ilmu. Apalagi barokahnya, ilmunya saja nggak dapat. Mereka ada pertemuan spiritual antara guru dan murid itu bertemu. Gurunya itu memberikan irsyad, memberikan petunjuk, muridnya mengikuti irsyad dari gurunya, mengikuti petunjuk dari gurunya. Gurunya itu disiplin, tulu zamani, muridnya juga disiplin dalam mengaji. Jadi ada pertemuan spiritual antara guru dan murid yang dimana hal itu akan menjadi suatu dorongan tersendiri bagi murid untuk mencapai kesuksesan tertentu sampai taraf-taraf tertentu. Jadi apa yang disebutkan dalam ta'limul muta'allim itu, ala la tanalul ilmah illa bisittatin saumbikah, bagaimana itu? Ya, zakaun wa hirsun was tibarun, terus wa bulwatun wa irsyad ustadi wa tulu zamani. Ya, zakaun wa hirsun itu artinya punya himmah, punya semangat
dalam belajar. Wastibarun, kemudian menahan diri. Jangan mondok 1-2 tahun, kemudian menikah, kemudian lepas belajar. Itu pernikahan itu bukan suatu halangan untuk berhenti belajar. Silakan menikah, tapi belajar tetap berlanjut. Kemudian wabulwatun, cukup bekal. Ya, kalau orangnya tidak punya, orangnya ekonomi rendah, ekonomi lemah, gimana bulwa itu bisa mencukupi? Gimana dengan sering berpuasa, dengan sering gerak batin. Kemudian irsyad ustadi, petunjuk dari guru, watul zamani, dan lama masa belajarnya. Jangan mondok 1-2 tahun, 5 tahun, kemudian menikah. Setelah menikah selesai belajar. Malah mau ngajar maunya, mau jadi kiai. Belajar baru 5 tahun, baru sudah mau jadi kiai, mau bina pesantren. Terus mau enggan belajar lagi. Itu tidak seperti itu. Ya, modern itu dari segi apanya? Yang modern itu, milenial itu dari segi apanya? Ilmunya kan tetap ilmu klasik yang kita pelajari. Jadi cara-cara klasik harus kita pakai. Cuma dalam hal penampilan kita bolehlah pakai HP, kita bolehlah pakai medsos, kita bolehlah pakai internet. Cuma itu bukan jadi sandaran kita. Internet itu hanya fasilitas, bukan cuma sebagai penunjang fasilitas, bukan sebagai fasilitas itu sendiri. Artinya internet cuma penunjang dari fasilitas, bukan sebagai fasilitas itu sendiri. Jangan jadikan internet, medsos, dan lain semacamnya sebagai fasilitas untuk belajar. Sebagai penunjang fasilitas oke, tapi sebagai fasilitas tidak. Kita tetap harus menggunakan cara-cara klasik seperti yang telah saya paparkan dari awal.